Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Banjarmasin, Barasih Wan Nyaman. Selamat datang kepada mahasiswa pertukaran kampus mengajar di mata kuliah modul Nusantara. Saya Diani Ayu Pratiwi selaku dosen modul Nusantara di Universitas Lambung Mangkurat tahun 2021. Kita akan belajar berbagai macam budaya dan kebiasaan di Kota Banjarmasin. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Visi Universitas Lambung Mangkurat, terwujudnya universitas yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, ngaran ulun Harmila Ramadhani. Ulun asli urang Banjarmasin, Seribu Sungai. Ulun kuliah di Universitas Lambung Mangkurat semester 7, pendidikan guru sekolah dasar. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Anak milenial berbudaya itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Arzaina Mutia. Abdi mahasiswi Universitas Juanda Bogor, program studi Administrasi Publik semester 3. Abdi siap menjadi bagian modul Nusantara 2021 Universitas Lambung Mangkurat. Dinu kiwari ngancik lebih hari sejak abina sampai Abdi kuliah di Universitas Juanda Bogor. Abdi jurusan prodi administrasi publik. Abdi alhamdulillah diterima di Universitas Lambung Mangkurat. Cek papatah Sunda. Dinu kiwari ngancik minggu hari sejak ayeuna sampereun jaga. Sampurasun. Di dia abdi bade ngenakeun diri pikeun ngelaksanakeun tugas modul Nusantara ngagunakeun bahasa daerah. Nami abdi Muhammadian Bahrul Masbang. Abdi di Universitas Juanda Bogor. Abdi diterima di program MBKM Pertukaran Mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Banjarmasin. Abdi diterima di program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Abdi asli di Bogor, Jawa Barat. Suku daerah abdi nyaeta suku Sunda. Dinu kiwari ngancik, lebih hari sejayana sampereun jaga. Apa yang kita nikmati hari ini adalah warisan dari pendahulu, dan apa yang kita nikmati sekarang akan diwarisi untuk masa depan. Tepangkeun nami abdi Titi Salmawati. Abdi linggi di Bogor. Ayeuna abdi nuju kuliah di Universitas Juanda nyandak jurusan akuntansi. Alhamdulillah ayeuna abdi nuju nyandak kegiatan pertukaran mahasiswa MBKM di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dinu kiwari ngancik mubirahi sejak ayeuna sampereun jaga. Tepangaken nami kula Nur Sukmawati. Kula saking Universitas 17 Agustus 1952 gangsal Surabaya. Kula jurusan manajemen semester gangsal. Alhamdulillah kula dipunrami wonten kampus Merdeka program sesulihan pelajar ing Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Asal kula saking Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ingkang kasuwur kanthi slogan Guna Karya Sarana Bakti. Anak milenial berbudaya itu keren, bertukar sebentar, berkesan selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa asal Universitas Juanda Bogor, program studi Administrasi Publik semester 3. Saya siap menjadi bagian dari modul Nusantara 2021 Universitas Lambung Mangkurat. Dinu kiwari ngancik minggu hari sejak ayeuna sampereun juga.
Sampurasun, Abdi Laras Medi Sosiologi asal Universitas Juanda Bogor, program studi ilmu. Abdi terpilih jadi salah satu pertukaran mahasiswa pembukaan di tempat di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Abdi siap melaksanakan modul Nusantara tahun 2020. Anak milenial berbudaya itu keren. Sampurasun, perkenalkan nama saya Finanti Sylvia dari mahasiswa program studi administrasi publik semester 3 Universitas Juanda Bogor. Dinu kiwari ngancik nugi hari sejak ayeuna sampeureunh jaga. Alhamdulillah saya diterima sebagai mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat melalui program pertukaran mahasiswa merdeka. Bertukar sementara bermakna selamanya. Sampurasun, nami Abdi William Firdausi, asalna di Bogor, dari Universitas Juanda Bogor. Saya alhamdulillah keterima di program pertukaran mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat. Nuhun dinu kiwari ngancik nu bihari sejak ayeuna sampeureunh juga bogoh ka Bogor. Sampurasun, mangkeun nami Abdi Fitriana Juliati. Abdi kawitna di Cianjur teh Sugi Mukti TA. Abdi mahasiswa semester 3 di Universitas Juanda Bogor. Kalorsan, Abdi nuju nuturkeun program pemerintah pertukaran mahasiswa merdeka. Abdi diterima di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bertukar sementara bermakna selamanya. Halo Sampurasun, Abdi Siti Putri Adiningsi asal Universitas Juanda Bogor, nyandak program studi akuntansi. Alhamdulillah kapilih di program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Abdi siap ngalaksanakeun modul Nusantara 2020 hiji. Dinu kiwari ngancik nugi hari sejak ayeuna sampeureunh juga. Hatur nuhun, anak milenial berbudaya itu keren. Kenalkeun, nami Abdi Siti Rosalistiani, Abdi linggi di Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Abdi ayeuna nuju kuliah di Universitas Juanda Bogor nyandak jurusan akuntansi. Alhamdulillah Abdi katarima dina program pertukaran mahasiswa merdeka di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Abdi siap jadi bagian dina modul Nusantara 2021. Regreg pageh repeh rapi, anak milenial berbudaya itu keren. Nami Alvin Linda Wijaya Satyani, Abdi kawit di Subang, Jawa Barat. Abdi aja lahir di kota Subang pada 22 Oktober 2007. Alhamdulillah, Abdi ayeuna pelajaran mahasiswa di Universitas Juanda Bogor. Abdi kuliah teh nyaeta nyandak jurusan ekonomi syariah. Sekarang tahun ayeuna teh Abdi kelas 3 ka semester 3. Pilih asa, pilih akhir, pilih atur. Sampurasun sadayana. Kenalkan, nami kulo Husnul Khotimah, kulo saking Universitas Ahmad Dahlan. Kulo sampun siap kuliah modul Nusantara ing Universitas Lambung Mangkurat. Kaulo mau sederma mubah musik kersaning Nia Sukma. Ambut utomo andap asar. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, matur Horas, perkenalkan keluar puncak sekolah istana, ado mandohot mahasiswa siri manjol kelas, Ausian Medan Sumatera Utara, Ausian Universitas Diponegoro Semarang, dan saat ini terima pada program pertukaran mahasiswa 2021 Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan. Parjolo, mandok mulia tidur bata alana boyau, terima pada program harapan dua-duan, boy mau lebih halak nahasea, dan anjit mau lebih halak boy berkembang intelektual, spiritual, kuat akan hasilnya. Saboy berguna bagi keluarga, masyarakat, dan sejarah. Salam sehat. Horas. Saya nama saya dari Domisili Kota Bekasi, asal Universitas Juanda Bogor. Alhamdulillah saya
sareng di samping Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Salam kenal sadaya. Abdi biasa diajar di Universitas Ieu, rupina cekap segitu bae perkenalan aja. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa bertukar sementara bermakna selamanya, berjiwa Pancasila, dan milenial berbudaya itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, PIC Program Modul Nusantara, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Universitas Lambung Mangkurat. Yang kami hormati, Inspirator Talk Show Inspirasi Modul Nusantara Universitas Lambung Mangkurat, Kakak Agus Ghazali Rahman, SPD, atau akrab disapa Kak Agus Sasirangan. Para dosen di lingkungan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, serta yang kami banggakan, 20 orang peserta pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Lambung Mangkurat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Talk Show Inspirasi, rangkaian program modul Nusantara untuk peserta pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Lambung Mangkurat dengan tema Melirik Kearifan Lokal sebagai Masa Depan Generasi Emas Indonesia yang Berdikari. Dengan menghadirkan putra daerah Kalimantan Selatan, inspirator generasi milenial dengan segudang prestasi, khususnya dalam pengembangan kearifan lokal daerah Kalimantan Selatan. Anak Banua yang menginspirasi kita dalam bidang kuliner, kami mohon izin untuk dapat menyapa dengan sebutan kakak, karena beliau merupakan salah satu generasi milenial di Kalimantan Selatan, Kak Agus Ghazali Rahman SPD atau akrab disapa Kak Agus Sasirangan. Untuk mengawali acara ini, marilah kita membacakan basmalah. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami himbau seluruh hadirin untuk hikmat berada dalam posisi siap.
Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengabadikan momen kebersamaan kita pada hari ini, kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk dapat menyalakan kamera untuk dapat berfoto bersama. Dimulai dari slide yang pertama, dimohon bersiap. Slide yang pertama, 3, 2, 1. Kita lanjutkan slide kedua. Kita lanjutkan ke slide yang ketiga. Slide keempat, slide kelima, slide keenam, ketujuh, 8, slide ke-9, slide ke-10, slide 11, dan slide yang terakhir. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, dalam perjalanannya, program Modul Nusantara yang dirangkai dengan berbagai kegiatan inovatif, unik, dan kreatif menjadi penyokong terwujudnya iklim belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Lambung Mangkurat. Peserta pertukaran mahasiswa Merdeka akan lebih mengenal hasanah potensi daerah, kekayaan alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal Kalimantan Selatan, khususnya potensi lahan basah yang menjadi salah satu fokus sasaran Universitas Lambung Mangkurat. Hal ini sejalan dengan upaya seluruh sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat untuk bersatu padu mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Hadirin sekalian, tiba saatnya kita akan bertatap maya dengan inspirator talk show inspirasi program Modul Nusantara, pertukaran mahasiswa Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kak Agus Ghazali Rahman, SPD. Acara ini akan dipandu oleh moderator yang merupakan dosen pengampu Modul Nusantara untuk 20 orang mahasiswa yang Universitas Juanda Bogor, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas 17 Agustus Surabaya. Beliau merupakan dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Kita sambut Ibu Diani Ayu Pratiwi, MPD. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Yaitu Cooking with Love, makanan cegah stunting, dan warisan rasa, dan banyak lagi hasil karya buku beliau. Beliau juga membuat kalender resep di tahun 2012 hingga sekarang. Beliau juga pernah memecahkan rekor muri tema memasak di atas mobil trailer melewati 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan tahun 2012. Peraih juara 2 Piala Gatra Kancana Award, program kuliner terbaik tingkat nasional tahun 2013. Peraih juara 2 dan juara 3 Piala Gatra Kancana Award, program kuliner terbaik tingkat nasional 2014. Peraih juara 3 Piala Gatra Kancana Award, program kuliner terbaik tingkat nasional tahun 2017. Saya rasa beliau ini sudah pemenangnya nih kalau masalah kuliner kita tidak bisa menyaingi beliau, apalagi beliau merupakan salah satu tokoh inspirasi muda juga yang ada di Banua kita, khususnya di Kalimantan Selatan. Beliau juga pernah meraih The Best Creative Design penghargaan PT Grapira Wangi Kalimantan Selatan tahun 2015. Dan terakhir ini ada beliau mendapatkan anugerah Astakona Pelestari Kuliner Khas Banjar pada Milad ke-516 Kesultanan Banjar tahun 2021. Mungkin mohon izin, mohon maaf Kak, mungkin ada beberapa yang tidak saya sebutkan karena beliau ini luar biasa sekali pengalamannya. Baik Kakak, untuk menghemat waktu kita, karena kita kegiatan ini berlangsung selama 2 jam, ini mungkin saya berikan waktu kepada Kakak kurang lebih 40 menit untuk
memaparkan materinya, nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Dan perlu kita ketahui bersama, di sini sudah bergabung bersama kita tadi mahasiswa pertukaran, dan sebenarnya mereka ini harusnya hadir di Kota Banjarmasin dan kuliah di Universitas Lamu Mangkurat. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga perkuliahan ini kami laksanakan secara virtual, termasuk kegiatan talk show. Dan harapannya sebenarnya talk show ini langsung berjumpa kepada narasumber kita gitu Kak. Jadi mungkin langsung saja untuk menghemat waktu kita, saya persilakan kepada Kak Agus untuk menyampaikan materinya. Nanti saya bantu share screen. Baik, silakan Kak. Baik, terima kasih Ibu Diani dan juga Pak Agus yang sudah membuka acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya bisa hadir di acara yang sangat luar biasa. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, semoga pertemuan kita kali ini walaupun hanya lewat virtual, tidak mengurangi semangat kita untuk bisa berbagi dan saling belajar. Jadi, tadi sudah diperkenalkan yang cukup panjang ya untuk profil saya. Jadi saya sebetulnya lebih populer dengan sebutan Agus Sasirangan. Cuman kalau nama panjang ya Agus Ghazali Rahman. Tadi sudah jelas, saya seorang chef, kemudian penulis buku, saya ada beberapa usaha kuliner dan juga aktif dalam kegiatan sosial. Saya sebetulnya lulusan pendidikan terakhir saya, sarjana pendidikan. Kita di rumah, kan ada hujan. Oke. Langsung saja saya masuk ke materi ya. Saya boleh ditampilin slide-nya ya, Ibu Diani. Oke, baik Kak, sebentar. Oke, ini boleh. Oke, boleh. Saya ke tema dulu ya. Ini boleh di next aja. Oke. Untuk tema pada hari ini, melirik kearifan lokal. Nah, kalau kita ngobrol melirik sih, kita harus melihat ya, apa saja sih kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, tentunya sangat banyak sekali. Apalagi mungkin kalau kita ngobrol tentang Kalimantan Selatan. Mungkin pada kesempatan pada hari ini, saya akan lebih banyak berbicara tentang kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Melirik kearifan lokal sebagai masa depan generasi emas Indonesia. Nah, kebetulan yang hadir juga adalah teman-teman mahasiswa, saya sendiri juga bagian dari generasi emas Indonesia juga, dan bagaimana dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing, kita bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, boleh di next lagi. Oke, mungkin sedikit saya buka dengan tema yang secara keseluruhan ya. Kalau kita ngobrol kearifan lokal, itu kaitannya erat sekali dengan warisan budaya Indonesia atau cultural heritage, di mana sebetulnya Indonesia itu banyak sekali warisan budaya ya. Nah, salah satunya di sini yang cukup populer ada pencak silat, angklung, keris, kapal pinisi, tari Bali, batik, wayang kulit, lumpia, candi Borobudur, dan pantun. Nah, di sini dari beberapa warisan budaya Indonesia ini sebetulnya ini adalah merupakan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, kita ngobrol saja misalnya batik. Batik ini sebetulnya salah satu warisan budaya Indonesia yang patut kita lestarikan juga. Di sini juga ada lumpia. Lumpia ini juga masuk salah satu masakan yang sudah populer juga, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara kita sendiri ya. Nah, ini beberapa warisan budaya Indonesia, boleh di next lagi. Oke, kalau kita ngobrol warisan budaya daerah, pariwisata itu juga merupakan warisan budaya daerah juga ya. Yang mana sebetulnya dengan pariwisata itu sangat membantu sekali untuk perekonomian masyarakat. Nah, kalau kita ngobrol pariwisata, Indonesia itu banyak sekali pariwisatanya. Salah satunya yang sangat populer yang di kondisi sekarang itu adalah Labuan Bajo, Borobudur, Bali, Pulau Komodo, dan juga Pasar Terapung. Nah, mungkin buat teman-teman yang berada di luar Kalimantan Selatan,
Pasar Terapung ini adalah salah satu ikon dari Kalimantan Selatan atau mungkin bisa disebut objek wisata yang cukup populer di Kalimantan Selatan. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah main ke Kalimantan Selatan, nanti kalau bisa ke Kalimantan Selatan, penting banget buat ke Pasar Terapung. Oke, pariwisata itu merupakan multiplier effect untuk pergerakan perekonomian di sebuah negara atau daerah. Nah, ini saya sangat setuju sekali ya. Jadi, ini kita ambil contoh nih ya, misalnya ketika kita ke Bali. Bali ini kan yang mereka andalkan adalah pariwisata. Nah, kalau misalnya kita ngandalin batu bara, atau mungkin kita ngandalin kayu, sawit, itu kan akan habis. Tapi kalau kita ngandalin pariwisata, itu nggak pernah mati menurut saya. Apalagi kalau kita melihat misalnya berapa ribu orang yang datang ke Bali, tentu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian sebuah negara. Apa sih yang orang nikmati dari Bali misalnya? Atau apa yang orang nikmati ketika berkunjung ke Kalimantan Selatan? Nah, misalnya orang pengen ke objek wisatanya. Nah, tentu setiap wisatawan itu akan menginap. Kemudian wisatawan itu akan makan. Wisatawan itu akan beli oleh-oleh. Wisatawan itu akan menyaksikan atraksi misalnya berupa tarian atau pertunjukan budaya lainnya. Artinya apa? Hal-hal yang dijual itu sangat berkaitan sekali dengan yang namanya kearifan lokal. Kalau kita ngobrol misalnya pariwisata itu kaitannya erat sekali dengan kearifan lokal. Kalau misalnya wisatawan datang ke sebuah daerah, tentu dia akan mencari masakan khas daerahnya. Pasti seperti itu. Misalnya anggapnya kita datang ke Banjarmasin, pasti kita nyari apa sih masakan khas Banjar? Oh ya, ada soto Banjar misalnya. Pasti teman-teman wisatawan juga akan mencari kuliner tersebut. Nah, artinya apa? Ketika pariwisata di sebuah daerah itu maju, maka akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. Yang jualan sotonya laku, kemudian penginapannya juga. Kemudian yang misalnya orang jual souvenir atau mungkin tas-tas tradisional yang berada di area wisata itu juga akan merasakan tetesan rezeki terhadap wisatawan yang datang. Negara kita mau maju, negara kita mau berkembang, kemudian juga masyarakatnya juga bisa berputar ekonominya. Salah satunya yang diandalkan dari Indonesia itu menurut saya adalah pariwisata. Dan kalau kita ngobrol pariwisata itu kaitannya erat sekali dengan yang namanya lokal produk atau mungkin kearifan lokal yang sesuai dengan tema yang tadi ya. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini tadi saya sudah menyampaikan tentang warisan budaya Indonesia, itu ada batik, kemudian juga ada lumpia atau mungkin kuliner. Nah, selamat datang di Kalimantan Selatan. Banyak sekali sebetulnya yang berpotensi dari Kalimantan Selatan. Saya sebetulnya tidak ingin mengenalkan Kalimantan Selatan itu kaya dengan batu baranya, atau kaya dengan sawitnya, atau mungkin kaya dengan kayu, tambang, dan lain sebagainya, karena menurut saya hal seperti itu akan habis. Tapi saya akan lebih bangga dengan warisan budaya daerah yang sebetulnya itu bisa kita jual. Dan ini sebetulnya bisa dilirik oleh generasi muda, kemudian dijadikan bisnis sehingga bisa berkembang. Sekaligus juga bisa yang namanya melestarikan warisan budaya yang ada di daerah. Nah, Kalimantan Selatan itu dia punya yang namanya kain daerah. Kalau kita ngobrol batik itu pasti identik dengan daerah Jawa gitu ya. Sekarang tiap daerah itu punya kain khas daerah. Ada songket, ada tenun, kemudian ada kain ikat. Nah, Kalimantan Selatan dia punya yang namanya kain sasirangan. Jadi sasirangan itu artinya satu, sirang itu artinya jelujur. Dia menggunakan teknik dijelujur atau kain yang dimotif atau dipola, kemudian dijahit menggunakan benang dan jarum, kemudian ditarik, kemudian dilakukan proses pencelupan menggunakan pewarna. Jadi sasirangan ini tidak bisa disebut dengan batik Kalimantan atau batik Banjar. Sasirangan ya sasirangan, batik ya batik. Dia punya filosofi sendiri. Mungkin kalau ngobrol sedikit filosofi, sasirangan ini pada abad ke-12 dia dijadikan sebagai media pengobatan. Jadi sangat sakral sekali karena pada zaman dulu pengobatan itu non medis sehingga sasirangan dijadikan sebagai media pengobatan pada zaman dulu. Tetapi untuk mengikuti perkembangan zaman, sasirangan bisa berkembang di masyarakat, makanya sasirangan juga dijadikan sebagai produk fashion. Nah, kalau kita ngobrol sasirangan, kebetulan saya dari tahun 2013 sampai sekarang itu mendirikan yang namanya komunitas pencinta sasirangan. Atau kalau misalnya kita buka di Instagram, itu ada
underscore Sasirangan yang sekarang sudah menjadi yayasan sebetulnya. Jadi komunitas pencinta sasirangan ini menjadikan sebuah wadah untuk para orang-orang yang mencintai kain sasirangan. Kegiatan kita juga banyak sekali berupa pelatihan pembuatan sasirangan, kemudian sosialisasi ke beberapa sekolah, fashion show, kemudian kegiatan sosial lainnya. Nah, sebetulnya di sini kita pengen menjadikan sebuah wadah di mana yang nantinya orang yang tadinya kita edukasi untuk belajar membuat kain sasirangan, kemudian akhirnya punya rasa memiliki, suka, makai, beli gitu ya, atau mungkin dia nanti akan terjun menjadi pengrajin, dan akhirnya orang-orang itu yang akan menjadi tongkat estafet pelestari selanjutnya. Dan kita harapkan di sini adalah anak muda. Nah, dari komunitas pencinta sasirangan ini akhirnya kita juga mengadakan pemilihan berupa sasirangan ambasador atau bisa disebut dengan utuh dan alus sasirangan. Jadi ini merupakan ikon-ikon atau anak-anak muda yang dimana mereka dijadikan sebagai dutanya sasirangan yang tidak hanya paham secara teori tetapi mereka juga paham secara praktek. Jadi sebetulnya komunitas pencinta sasirangan ini saya bangun itu adalah selain menjadi satu ruang atau wadah untuk anak-anak muda mengenal terhadap kain khas daerah yang kita ketahui adalah sasirangan merupakan warisan budaya daerah, dan kita juga endingnya pengen para anak muda itu tertarik untuk menjadi pengrajin. Karena sekarang kalau kita berpikir siapa sih orang yang mau bercita-cita misalnya jadi petani atau jadi pengrajin. Pengrajin itu bukan berarti ya dia duduk gitu ya, kemudian bikin kain, ngepolas segala macam. Tapi sebetulnya dengan kreativitas dia bisa melibatkan banyak orang untuk berbagi rezeki. Misalnya nanti ada bagian yang mola, bagian yang nyelup, bagian yang jahit dan lain sebagainya. Akhirnya di situ menurut saya dengan keterlibatan anak muda dalam kearifan lokal tadi sehingga produk-produk lokal pun juga bisa berkembang. Seleranya pun juga lebih bisa mengikuti selera pasar. Karena pasti ya kalau yang namanya anak muda itu kan pasti mereka akan berbicara tentang warna, tentang desain, kemudian juga tentang pola. Akhirnya sasirangan itu tidak hanya sifatnya formal atau kebapak-bapakan saja, tetapi juga kain daerah itu bisa masuk ke seleranya anak muda. Oke, boleh lanjut. Oke, tadi saya ngobrol tentang kain daerah atau sasirangan. Saya rasa juga teman-teman dari berbagai luar daerah pun juga punya kain khas daerah masing-masing ya, di daerahnya masing-masing. Jadi sebetulnya kalau ngobrol kain daerah itu, kenapa sih saya begitu cinta dengan kain daerah? Kenapa kain sasirangan itu saya sematkan di nama panggung saya? Tidak instan sebetulnya. Seperti kayak orang pacaran gitu ya. Kita nggak mungkin ketemu orang langsung suka gitu ya. Pasti kan butuh proses kenalan apa segala macam. Sama halnya ketika saya mengenal sasirangan, saya belajar dulu tentang filosofinya, tentang sejarahnya. Setelah saya pelajari, wah ternyata sasirangan itu begitu diagungkan, begitu punya storytelling yang sangat kuat sekali. Nah, saya berpikir kalau nggak generasi muda, siapa lagi yang akan melestarikan yang namanya warisan budaya daerah tadi. Jangan sampai yang tadinya warisan budaya daerah tetapi lebih dibangga-banggakan oleh daerah lain, kan sayang banget. Oke, di sini slide selanjutnya adalah warisan kuliner daerah harus bisa menjadi raja di kandang sendiri. Mungkin ini saya akan spesifik sesuai dengan profesi saya adalah sebagai seorang chef. Saya suka dengan kata-kata ini sebetulnya. Warisan kuliner daerah harus bisa menjadi raja di kandangnya sendiri. Nah, masakan daerah itu minimal harus bisa menjadi raja di kandangnya sendiri. Kemudian menjadi raja di kandang orang lain. Kita lihat misalnya, kenapa masakan Padang bisa menasional, kemudian kenapa masakan Padang bisa mendunia. Ya tadi, dia menjadi raja di kandangnya sendiri dulu. Gimana caranya masakan Padang itu dibuat lebih standar. Kemudian konsep masakan Padang itu kan mungkin kalau kita datang ke Padang atau mungkin datang ke Jakarta, datang ke Surabaya, pasti kan kurang lebihnya sama. Yang dijual adalah misalnya ada ayam pop, ada rendang, ada gulai daun singkong, dan lain sebagainya. Pokoknya dimanapun kita temui di rumah makan Padang itu relatif rasanya itu sama. Menurut saya itu yang membuat masakan Padang itu dia tidak hanya menjadi raja di kandang sendiri, tetapi dia juga bisa menjadi raja di kandang orang lain, termasuk bisa go internasional juga. Jadi saya pengen masakan Banjar, Kalimantan Selatan, gimana caranya kita itu bisa menjadi raja di kandang sendiri. Kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik. Nah tentu kita memperhatikan sekali gimana caranya cita rasa masakan Banjar itu bisa
masuk tidak hanya di lidah orang Banjar sendiri, tetapi juga bisa masuk di lidah wisatawan. Kemudian gimana caranya masakan Banjar itu bisa dipresent lebih menarik, dengan packaging yang lebih menarik, sehingga setiap wisatawan yang datang itu terkesan dengan masakan Banjar tersebut. Banyak banget orang yang review tentang masakan Banjar, katanya ikan patin yang ada di Banjarmasin itu salah satu ikan patin terenak di Indonesia, karena mungkin karena kita juga dikenal dengan kota 1000 sungai, sehingga banyak sekali ikan sungai yang kita hasilkan, salah satunya ikan patin. Selain itu kita juga terkenal dengan soto Banjarnya yang banyak juga orang bilang soto Banjar kita itu enak. Artinya apa? Banyak sebetulnya masakan-masakan Banjar itu berpotensi untuk kita go nasionalkan. Yang penting tadi syaratnya adalah gimana caranya rasa autentik dari masakan yang kita bawa dari satu daerah, kemudian kita bawa ke tingkat nasional, itu rasanya pun tidak berubah. Nah, berarti ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, misalnya dari segi bahan bakunya. Gimana caranya ketika buka di Jakarta, soto Banjarnya ya seperti orang makan soto di Banjarmasin. Oh iya, berarti misalnya rempah-rempahnya yang memang harus dibawa dari Banjarmasin harus dibawa ke Jakarta. Ya apa ya, kan nggak semua orang mungkin bisa datang ke Banjarmasin, justru untuk kita bisa memperkenalkan kekayaan Kalimantan Selatan itu tidak hanya dari pariwisatanya saja, tetapi dari kulinernya pun juga bisa menjadi senjata untuk kita bisa memperkenalkan Kalimantan Selatan. Dan 7 dalam Sabta Pesona yang kita ketahui ada aman, tertib, indah, sejuk, ramah tamah, dan yang terakhir itu adalah kenangan. Kenangan tersebut adalah ketika orang setelah terbang dari Banjarmasin kembali ke daerahnya, apa sih yang menjadi kenangan ketika orang datang ke Banjarmasin? Apakah misalnya pariwisatanya, apakah misalnya masyarakatnya yang ramah, apakah misalnya banyak budayanya yang menarik, atau misalnya hal sederhana kulinernya yang selalu ngangenin, memiliki kenangan yang indah. Bisa jadi kuliner itu menjadi satu poin untuk orang akan datang kembali ke Kalimantan Selatan. Artinya kita di sini nggak bisa menyepelekan kuliner loh, karena urusan rasa itu akan turun ke hati. Kita aja misalnya lama di luar negeri nih, misalnya anggap aja lagi umroh 2 minggu ke Arab Saudi, pasti balik ke Indonesia itu nyari yang namanya soto, nyari yang namanya nasi goreng, nyari yang namanya gado-gado. Artinya apa? Kita tuh nggak bisa lepas dengan masakan khas daerah. Menurut saya bagaimanapun sebanyak apapun masakan milenial akan menjadi nomor 1. Yang terpenting tadi adalah harus ada keterlibatan anak muda dalam hal inovasi, packaging, kemudian juga pemasaran. Oke, selanjutnya. Nah, oke, kalau misalnya kita ngobrol kuliner yang sedikit agak spesifik, saya sebetulnya mengangkat yang namanya mie Banjir khas Banjar. Mie lokal Banjar dengan cita rasa manis dan juga gurih. Kalau kita melihat setiap daerah itu dia punya mie khas daerah ya. Kayak Aceh dia punya mie Aceh, kemudian Jogja dia punya mie godok Jogja, kemudian daerah lain pun juga dia punya berbagai macam olahan mie yang lain. Kalau datang ke Kalimantan Selatan, kita juga punya yang namanya mie Banjir khas Banjar. Jadi sebetulnya saya bukan founder dari mie Banjir atau misalnya penemu mie Banjir. Mie Banjir ini udah ada 30 tahunan yang lalu, lebih dari 30 tahun yang lalu. Artinya sebelum saya lahir pun sudah ada. Nah, Banjir di sini artinya nanggung. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah banci atau bencong. Jadi mie ini antara berkuah dan juga goreng. Jadi berkuah juga tidak, kemudian goreng juga tidak. Jadi nanggung atau dalam bahasa Jawanya itu lebih dikenal dengan bahasa nyemek ya. Nah, bumbu khasnya kita menggunakan bumbu sup mirip dengan bumbu soto Banjar. Mie-nya homemade, ada saus tomat dan juga kecap manisnya. Karakteristik rasanya itu manis. Kemudian topping di atasnya itu ada telur bebek dan juga ayam suwir. Inspirasi yang bisa kita dapat dari produk ini adalah pada tahun 2014, saya tuh berpikir kira-kira rekomendasi kuliner apa lagi nih selain misalnya soto Banjar, nasi kuning, ketupat kandangan, atau mungkin lontong. Saya berpikir gimana caranya ketika orang datang ke Banjarmasin akan banyak sekali destinasi kuliner yang lain, yang tidak yang itu-itu aja. Akhirnya saya melihat mie Banjir ini adalah makanan kaki lima yang cukup banyak ditemui di pinggir jalan dengan konsep gerobakan. Setelah saya angkat dengan konsep eatery atau mungkin semi resto, saya angkat dalam konsep
tempat makan yang lebih bagus, kemudian punya packaging yang juga menarik, selain itu juga memiliki varian topping yang juga cukup banyak. Jadi mie bancer ini saya akan menyesuaikan selera milenial. Kita ada yang varian katsu, kemudian ada varian ceker, varian pedas dengan beberapa level, sosis, nugget, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak menghilangkan karakteristik atau mungkin autentik dari mie bancer ini. Jadi tetap yang autentiknya ada, tetapi biar bisa menjangkau pasar milenial, kita main inovasi di topping tadi yang kayak katsu gitu kan unik tuh antara Japanese dengan masakan Banjar ternyata juga nyambung. Sekarang orang lagi suka yang level-levelan atau sekarang orang lagi suka dengan topping ceker, kita juga ikutin tren-tren sekarang. Nah, itu yang membuat mie bancer ini sekarang sudah berusia 7 tahun sejak kita dirikan tahun 2014, sudah ada 2 outlet di Banjarmasin dan juga di Banjarbaru. Dan saya merasa sesuatu yang berbau daerah itu adalah sesuatu yang seksi untuk diangkat dan nggak pernah membosankan gitu loh. Karena saya berpikir setiap wisatawan yang datang ke Kalimantan Selatan, kayaknya nggak mungkin mereka nyarinya misalnya anggap aja makanan-makanan junk food atau mungkin masakan Jawa yang ada di Banjar. Pasti mereka datang ke Banjarmasin mencari apa nih hasil Banjarmasin, apa nih masakan Banjar yang sekarang lagi tren atau yang lagi viral atau yang lagi rame. Nah, kita menjadikan mie bancer ini adalah sebagai tuan rumah untuk menyambut para wisatawan yang datang ke Kalimantan Selatan. Video ini gitu. Oke, next. Oke, warisan rasa. Warisan rasa ini adalah salah satu rumah makan saya juga, ada 2 di Banjarmasin dan juga di Banjarbaru. Ini juga punya filosofi yang sebetulnya cukup panjang. Jadi saya belajar memasak itu dari kelas 2 SD, dari almarhum ibu saya, sampai lulus SMP, kemudian SMK saya melanjutkan sekolah di SMK 4 Banjarmasin, mengambil jurusan Tata Boga, dan saya banyak belajar ilmu memasak itu dari ibu saya. Kemudian ibu saya meninggal pada tahun 2018, bulan November, kemudian di 100 hari beliau, saya memberikan sebuah karya untuk almarhum ibu. Saya menulis buku, di mana buku itu berisi resep-resep peninggalan ibu waktu beliau hidup. Salah satunya yang ada di foto ini adalah namanya Paisan Patin, atau dalam bahasa Indonesia adalah pepes patin. Ini benar-benar resep peninggalan almarhum. Pas di 100 hari beliau meninggal itu, saya akhirnya melaunching buku yang berjudul Warisan Rasa. Nah, resep-resep almarhum ibu saya bukukan. Ibu saya juga berfungsi sebagai penulis juga pada buku Warisan Rasa ini. Saya pengen sebetulnya tidak hanya saya yang mewarisi resep-resep peninggalan almarhum ibu, tetapi saya juga ingin membagikan ke banyak orang, kepada semua pembaca, bahwa sebetulnya ya ilmu itu gimana caranya bisa bermanfaat. Saya pengen sebetulnya dari pahala yang didapat dari penjualan buku Warisan Rasa atau mungkin manfaat ilmu memasak dari buku Warisan Rasa itu bisa menjadi amal zariah yang pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat nanti buat almarhum ibu saya. Dan dari sebuah pembelajaran dari orang tua, kemudian saya warisi ilmunya, kemudian beliau meninggal, kemudian saya bukukan, dan pada tahun 2021 akhirnya buku Warisan Rasa ini kita angkat menjadi konsep rumah makan yang juga berjudul Warisan Rasa. Jadi sebetulnya teman-teman semua, rumah makan Warisan Rasa ini tidak hanya berbicara tentang rasa pada masakan, tapi juga berbicara tentang legacy atau sebuah warisan. Pesan yang cukup mendalam menurut saya adalah ketika ada hal-hal baik dari kedua orang tua kita, maka ada sebuah kewajiban untuk kita mewarisi tentu anak-anaknya ya. Jadi hal-hal yang baik dari orang tua, entah itu skill apa yang mereka punya, kemudian karakter-karakter apa, pribadi-pribadi baik apa dari orang tua, itu sebuah kewajiban untuk anak mewarisinya ya. Nah, yang saya dapat dalam pembelajaran hidup saya adalah ilmu memasak yang tadinya dari ibu, kemudian akhirnya mewaris ke saya, dan melalui buku Warisan Rasa, sebetulnya saya ingin membagikan banyak ilmu lagi, dan dari rumah makan Warisan Rasa adalah sebagai bentuk di mana rumah makan Warisan Rasa ini ya, disitulah ada yang namanya ruh dari almarhum ibu saya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen nyobain masakan dari peninggalan almarhum yang saya warisi, itu ada namanya di Warisan Rasa. Jadi Warisan Rasa ini juga merupakan buku masakan Banjar pertama yang hadir di Kalimantan Selatan
yang mengangkat 76 resep masakan khas Banjar, baik itu masakan, kemudian juga aneka macam sayur, dan juga aneka macam sambal. Oke, boleh lanjut. Oke, dedaunan. Mungkin dedaunan ini hikmah dari pandemik ya teman-teman semua. Jadi pandemik itu sebetulnya tidak melulu negatif, tidak melulu musibah atau bencana dalam kehidupan kita. Sebetulnya menurut saya bagi orang-orang yang kreatif, justru kondisi pandemik ini menjadi satu tantangan. Nge-push kita gimana caranya kita bisa berinovasi, bisa kreatif. Nah akhirnya selama pandemik itu jujur saya juga merasakan dampak sekali terhadap usaha saya. Ada beberapa outlet rumah makan saya juga yang tutup permanen, kemudian job-job saya juga banyak yang di-cancel. Akhirnya saya di rumah bikin kreasi menu, masak, dijual online. Akhirnya muncullah brand dengan nama Dedaunan. Kalau di Instagramnya itu dedaunan@official. Jadi Dedaunan ini sebetulnya lahir itu karena pandemik. Nah kalau nggak ada pandemik, nggak mungkin ada yang namanya Dedaunan. Salah satu produk yang merupakan andalan dari dedaunan. Jadi dedaunan ini sebetulnya di mana semua makanan yang saya jual itu berbau daun-daun khas Indonesia. Nah kita ketahui kan Indonesia itu kaya sekali dengan rempah dan juga daun-daunnya. Ada daun pandan, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan lain sebagainya. Jadi semua produk yang ada di dedaunan itu semua ada unsur daunnya. Seperti misalnya kita bikin jamu, itu ada unsur daun pandan, daun salam. Terus kue apem yang ada di foto slide ini namanya kue apem, atau dalam bahasa Banjar kue apam. Ini juga kuahnya itu dibuat dari daun pandan dan juga gula merah. Ini inovasi dari kue tradisional dari salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, namanya adalah Kota Barabai, Hulu Sungai Tengah. Di sana terkenal dengan kue apamnya yang bentuknya itu bulat biasa, dan saya rasa setiap tahunnya seperti itu aja, nggak ada inovasi sama sekali, dan nggak berkembang juga, kurang begitu populer juga. Akhirnya saya mencoba menginovasikan kue apam Barabai tadi dengan tampilan seperti cupcake, dan saya tambahkan kacang kenari di atasnya. Itu tujuan untuk meningkatkan nilai jual, atau menjadikan produk apam yang tadinya kue tradisional dijual dengan harga cuma 1.000, harganya murah, tetapi saya bisa menjadikan apam di sini lebih premium, dan dia pun juga punya segmen pasar yang agak middle class juga, agak premium juga. Jadi dedaunan ini adalah pengembangan kue tradisional daerah dengan varian rasa baru dan juga kemasan menarik. Dan teman-teman semua, ini luar biasa sekali ya pada pandemik hampir jalan di 2 tahun ini. Kita pernah sehari itu sampai 3.000 biji produksian kue apam dengan omset yang puluhan juta setiap harinya. Itu sangat luar biasa. Saya aja sampai kaget, ternyata ini hikmah dari pandemik. Nah artinya apa? Yang perlu saya syukuri adalah ketika nggak ada pandemik, pasti belum tentu ada dedaunan. Artinya buat orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang, pandemik tidak hanya sebatas musibah bagi kita semua, tapi buat orang-orang yang bisa mengambil kesempatan, justru di kondisi pandemik ini kita bisa mengeluarkan sebuah produk, apalagi kalau produk itu berbau kearifan lokal, itu menurut saya sesuatu yang seksi dan juga menarik. Oke, next. Oke, ini slide terakhir yang menurut saya juga bagian dari quotes juga ya. Warisan budaya daerah mau dibawa kemana? Saya sih nggak muluk-muluk ya. Menurut saya menjawab tentu dibawa ke anak muda. Kenapa? Karena anak muda adalah tongkat estafet pelestari budaya Indonesia selanjutnya. Artinya kearifan lokal tadi mau dibawa kemana, kuliner tadi mau dibawa kemana, kain sasirangan tadi mau dibawa kemana, batik mau dibawa kemana. Saya menjawab sih nggak usah muluk-muluk kita bawa ke luar negeri, atau mungkin kita mau bawa ke tingkat internasional, dibawa aja ke anak muda. Karena apa? Karena anak muda adalah tongkat estafet pelestari budaya selanjutnya. Dengan adanya keterlibatan anak muda, dengan adanya peran anak muda, justru yang namanya kearifan lokal, warisan budaya daerah akan dikemas jauh lebih menarik dengan varian rasa, atau mungkin dengan varian warna, serta juga dengan kemasan yang menarik, serta juga dengan strategi marketing yang juga menarik. Maka dari itu butuh sekali peran anak muda untuk melestarikan atau melirik yang berbau kearifan lokal di daerahnya masing-masing.
saya berharap mungkin tidak hanya saya, tapi teman-teman semua juga mulai sekarang jadi tertarik apa saja sih kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Dan saya percaya sebetulnya dengan kearifan lokal itu, maka apa yang kita bangun, apa yang kita buat itu tidak akan pernah mati. Yang penting tadi adalah harus konsisten. Mungkin Ibu Diani itu materi pembuka dari saya. Dan buat teman-teman yang nanti ingin bertanya seputar mungkin kearifan lokal, atau mungkin seputar perjalanan karir, atau mungkin seputar materi yang sudah saya sampaikan tadi, boleh ditanyakan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Agus atas paparannya. Ya memang di sini kita mau mengupas tuntas juga bagaimana riwayat perjalanan karir Kak Agus sendiri sebelum kita buka sesi tanya jawab. Jadi mohon izin mungkin saya mewakili dari seluruh peserta yang ada di room virtual Zoom kita hari ini, ada 337 peserta. Mungkin sedikit Kak boleh diceritakan terkait dengan estafet perjalanan Kakak sampai menuju di tahun 2011 dulunya. Mungkin singkat kenapa jadi sampai tertarik menjadi chef juga, dan kenapa dan tentu kan perjuangan untuk meraih gelar runner up itu tidak mudah. Nah, mungkin itu juga kami minta bagikan ke Kakak supaya itu bisa menjadikan suntikan motivasi nih untuk adik-adik mahasiswa sekalian bahwasanya segala sesuatu yang kita perjuangkan sampai saat ini Kak Agus sudah berada di posisi titik sekarang yang juga tentu pasti tidak mudah. Banyak resto yang sudah Kak Agus ciptakan dan hasilkan, dan itu bisa dibagikan Kak, mohon izin pengalamannya kepada kami semua. Silakan Kakak. Oke Ibu Diani, terima kasih. Jadi saya itu sebetulnya berasal dari keluarga yang sebetulnya kurang mampu juga. Saya berasal dari salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Ayah saya hanya lulusan SD kelas 1, kemudian ibu saya hanya lulusan SD kelas 3. Artinya apa? Pendidikan orang tua itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk berjuang ya. Jadi jangan pernah malu dengan kondisi orang tua, justru kita akan lebih bangga ketika orang tua yang walau mungkin pendidikannya minim tetapi bisa menghasilkan, bisa melahirkan anak yang luar biasa. Jadi sebetulnya perjalanan karir saya cukup panjang. Saya belajar memasak itu dari kelas 2 SD, kemudian saya kelas 5 SD sudah ditinggal ibu saya untuk berangkat TKW ke Arab Saudi, di mana dari kelas 5 SD saya berjuang dengan bapak saya, dengan kakak saya. Bapak saya hanya seorang supir perahu atau supir kelotok di Marabahan gitu ya. Tetapi saya punya mimpi yang besar untuk ingin menjadi seorang chef. Nah, saya setelah lulus SMP, maksudnya saya akhirnya masuk ke SMK 4 Banjarmasin. Itu niatnya sangat luar biasa, walaupun pada saat itu sebetulnya orang tua sempat pesimis, nggak ada uang, nggak ada modal buat sekolah di Banjarmasin. Dan di situ saya meyakinkan sama orang tua saya punya mimpi yang besar, saya punya keyakinan, saya punya skill di dalam diri saya yang sebetulnya harus dieksplor. Nah, akhirnya saya sekolah di SMK 4 Banjarmasin, saya juga mendapatkan beasiswa di sana, nilai produktif saya juga bagus. Pada tahun 2006, saya berkesempatan mewakili Kalimantan Selatan, lomba masak seluruh Indonesia, lomba LKS namanya, lomba keterampilan siswa tingkat nasional di Taman Mini pada saat itu di Jakarta. Saya peringkat ke-11 dari 26 provinsi, dan dari lomba masak mewakili Kalimantan Selatan itu yang akhirnya menghantarkan saya dapat beasiswa kuliah di Universitas Negeri Malang di Jawa Timur. Saya kuliah di Malang dari tahun 2006 sampai 2010. Kemudian dosen saya menyampaikan adalah sukses itu sebetulnya Agus tidak hanya di akademik, tetapi sukses juga bisa di non-akademik. Mungkin kalau berbicara nilai pelajaran atau ranking di kelas, saya bukan orang yang pintar sekali, saya juga bukan orang yang bodoh sekali. Jadi mungkin berada di posisi tengah aja. Tapi saya memanfaatkan gimana caranya saya bisa sukses di non-akademik. Jadi saya termasuk orang yang gigih sekali mengikuti kompetisi-kompetisi selama saya kuliah di Malang. Saya merasa kalau cuma kuliah saja rasanya menonton. Jadi saya sering banget ikut lomba yang namanya lomba masak, kreasi resep di majalah, sampai lomba merangkai bunga. Jadi sedikitnya tahun 2010 saya pulang ke Banjarmasin itu saya membawa sedikitnya 18 trofi ya. Baik tingkat Kota Malang, tingkat Jawa Timur, bahkan saya juga beberapa kali lomba masak tingkat nasional. Jadi sebetulnya mental kompetisi itu dibentuk selama saya kuliah di Malang.
Dan ikut MasterChef itu sebetulnya bagian dari bukan perjuangan akhir sih ya, perjuangan yang sangat luar biasa sekali yang sudah saya bangun selama di Malang. Kemudian endingnya saya bisa ikut MasterChef pada tahun 2011. Jadi sebetulnya 2010 saya lulus dari Malang, saya mengabdi di SMK 4 Banjarmasin menjadi guru honorer. Kemudian akhir 2010 saya pernah ikut CPNS di Kota Banjarbaru tapi nggak lolos. Ternyata hikmahnya adalah April 2011 Tuhan itu mempersiapkan sesuatu yang indah buat saya. Akhirnya saya berkesempatan ikut ajang MasterChef Indonesia. Itu luar biasa kalau diceritain sebetulnya. Saya berangkat ke Surabaya bawa udang galah sampai busuk. Kemudian saya juga bingung nginep di mana. Wah, itu luar biasa ya. Kemudian akhirnya saya dapat telepon dari RCTI, saya masuk 30 besar dari 1.800 seluruh Indonesia. Itu yang bahasanya itu yang ngerasanya itu yang seneng banget. Bahkan tidak hanya di audisi Tuhan menguji saya, pada saat saya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti karantina pun saya sempat kepecahan ban ojek di jalan dan harus jalan kaki subuh-subuh sekitar 1 kilometer. Wah itu jadi satu cerita yang jadi kenangan yang sangat luar biasa ya. Artinya apa? Sukses itu tidak mudah, sukses itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pada saat perjuangan ikut MasterChef, saya tuh sampai kayak mau nangis di jalan. Tapi saya mencoba untuk menahan, saya berpikir kalau saya sebetulnya ini nggak ada apa-apanya gitu loh perjuangan ini, dan saya masih banyak sekali, masih panjang perjalanan saya. Ini baru audisi, belum nanti pada saat karantina seperti apa. Akhirnya saya bisa menahan rasa tangis itu, dan saya mencoba untuk kuat bahwa sebetulnya perjuangan saya masih panjang. Nah, akhirnya saya mengikuti proses demi proses selama di Jakarta selama 4 bulan. Kemudian walaupun under pressure-nya cukup tinggi pada saat ikut MasterChef, seperti misalnya jam syuting yang kadang-kadang selesai sampai subuh, kemudian komentar-komentar juri kayak Chef Juna yang mungkin agak-agak sadis gitu ya, terus banyak peserta yang juga iri sama kita karena kan semua pengen menang, dan pressure-pressure yang lain tuh sangat banyak sekali. Tapi saya mencoba merubah tekanan itu menjadi satu motivasi. Motivasinya apa? Mimpi saya ikut MasterChef itu apa sih? Jadi menurut saya adalah setiap orang itu harus punya mimpi dan tujuan. Jadi kita nggak bisa, kalau kita nggak punya mimpi, kalau kita nggak punya tujuan, kita bingung mau melangkah kemana. Jadi itu sih yang penting. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, misalnya ketika ikut MasterChef, sebetulnya mimpinya apa sih? Apa sih yang pengen didapat dari MasterChef? Saya pengen ikut MasterChef ini adalah menjadi satu jembatan untuk membuka karir-karir saya. Saya pengen jadi penulis buku, saya pengen cita-cita pengen jadi celebrity chef, bisa masak di TV. Hal-hal seperti itu yang saya impikan ketika saya mengikuti program MasterChef Indonesia. Dan setelah perjuangan yang cukup panjang selama 4 bulan di Jakarta, kemudian saya masuk ke babak grand final. Akhirnya saya lahir sebagai runner-up pada season yang pertama tahun 2011. Dan di situ saya menyadari ternyata hikmah tidak lulus CPNS, akhirnya saya bisa ikut MasterChef. Dan kadang-kadang Tuhan juga bisa Tuhan itu kadang mempercepat dari apa yang kita rencanakan. Nah, makanya setiap apa yang kita jalani itu kita ya harus positive thinking ya. Ketika kata Tuhan, kamu harus sabar dulu, oh ya berarti kita harus gagal, atau mungkin Tuhan menunda sesuatu. Tetapi kadang ada sesuatu hal yang itu di luar dari ekspektasi kita. Yang tadinya kita misalnya memplanningkan bisa terwujud dalam jangka 2 tahun, ternyata dalam hitungan bulan kita bisa mendapatkan itu. Nah, pulang sebagai juara kedua, misalnya dapat uang 150 juta, dapat kitchen set 100 juta, kemudian dapat liburan ke Australia, itu kan di luar dari ekspektasi ya. Maksudnya, saya sekarang sampai kayak nyubit jari, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, jadi sampai kayak nggak percaya gitu sampai sekarang. Tapi saya yakin, oh ya ini karena emang sudah rezeki saya, dan ini buah dari perjuangan saya selama ini, dan saya selalu meyakini sukses sebetulnya tidak hanya untuk orang yang kaya saja, tetapi sukses akan didapat oleh orang-orang yang mau berjuang. Jadi itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini untuk kita semua ya para pendengar, ini bisa jadi salah satu motivasi bahwasanya sukses itu bisa diraih oleh semua orang tanpa melihat flashback atau biografi kita dulunya atau bahkan orang tua kita. Jadi
kita jangan pernah mudah menyerah terhadap keadaan apa yang sudah kita lewati, dan tentunya selalu diingat kalau kita ingin mencapai sesuatu tujuan pasti tidak mudah dan kita harus melewati itu. Saya suka sekali dengan kata-kata Kak Agus tadi bahwasanya sukses itu bisa didapat oleh semua tadi, dan bahwasanya sukses itu tidak hanya untuk orang pintar. Mungkin bisa saya garis bawahi di sini. Artinya rekan-rekan semua di sini adalah mungkin sebagian besar adalah mahasiswa, dan kita jadi mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Kita memang berkompetisi di bidang intelektual, tetapi jangan lupakan kita masih ada bidang-bidang lainnya. Jadi kalau kalian nanti, oh ternyata IP saya ini rendah kok, ini jangan mudah menyerah. Kita punya banyak peluang di lain. Jadi kita harus mencari khas diri kita sendiri ya Pak Kak. Jadi kita harus menemukan apa sih kira-kira yang menjadi fashion kita, atau apa sih yang kira-kira yang bisa kita up untuk ke depan nanti. Oke, baik, untuk rekan-rekan peserta talk show kita pada hari ini, silakan yang mau bertanya, kita langsung buka sesi tanya jawab, mungkin kurang lebih 25 menit ke depan. Silakan di raise hand langsung. Di sini juga Kak banyak mungkin fans Kak Agus nih yang bergabung, dan juga ada juga di sini yang bergabung utuh sirang tahun berapa nih, Mahyani. Itu juga merupakan salah satu mahasiswa dari program studi PGSD yang dia berhasil juga nih mampu masuk ke kemarin itu yang di komunitas Kak Agus untuk yang sesirangan. Ini sudah ada satu pertanyaan, mungkin yang raise hand terlebih dahulu, saya persilakan kepada Siti Putri Adiningsih, silakan langsung di on-kan mic-nya. Bisa Siti, mikrofonnya? Silahkan dibuka mic-nya dulu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Izin bertanya Bapak, saya Siti Putri Adiningsih, mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Mangkurat. Izin bertanya, kita lakukan sebagai generasi milenial dalam mempertahankan atau melestarikan kearifan lokal di zaman sekarang. Oke, mohon maaf sedikit putus-putus tadi suaranya. Yang saya tangkap bagaimana sebagai generasi milenial untuk mempertahankan ya tadi ya, Siti. Di tempat Kak Agus bisa tertangkap dengan baik kah? Belum begitu jelas juga tadi apa ya. Bisa diulang sekali lagi mungkin Siti? Ya Bu. Apa saja tindakan atau peranan penting yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial dalam melestarikan atau menjaga kearifan lokal di era sekarang ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi poinnya di sini bagaimana tindakan dan peranan kita sebagai generasi milenial untuk mempertahankan kearifan lokal ya, yang bisa kita pertahankan saat ini. Itu satu pertanyaan langsung dari Siti Putri Adiningsih. Ada juga satu pertanyaan di kolom chat. Mohon izin mungkin saya bacakan, Kak. Ini menurut Kak Agus, bagaimana yang memaknai kearifan lokal bagi masa depan generasi emas Indonesia di masa yang akan datang? Dan langkah awal apa yang dapat dilakukan generasi muda kami dalam rangka membangun dan mempertahankan kearifan lokal yang ada? Mungkin sepertinya dua pertanyaannya hampir mirip bunyinya. Ini dari saudara Nicholas dari Medan. Silakan Kakak. Oke, sebetulnya kedua pertanyaan ini mirip ya. Jadi saya rangkum saja. Memang menurut saya ketika kita aware atau ketika kita peduli terhadap warisan budaya ini kan itu tidak instan dan semua itu butuh proses. Mungkin nanti di usia keberapa atau mungkin di momen apa sebetulnya kita tuh jadi kayak melek. Oh iya ya. Ini harus kita jaga nih, ini harus kita warisin nih. Nah, kalau saya sih sebetulnya, kenapa sih saya sebetulnya jadi begitu cinta? Ini contoh ya, misalnya kain sasirangan gitu ya, kain yang selalu saya pakai maksudnya. Yang pertama itu adalah saya tipikal orang yang selalu mau belajar apa sih ibaratnya storytelling dari warisan budaya tersebut, apa sih sejarahnya. Nah, artinya apa? Sebetulnya ketika kita tahu sejarah, kita tahu filosofi, kadang-kadang rasa memiliki itu akan muncul gitu loh. Karena apa? Oh ya begitu. Dulu misalnya warisan ini begitu diagungkan, dulu warisan ini tidak semua orang boleh membuatnya, tetapi di kondisi sekarang ini menjadi PR kita semua. Nah, ada 3 kata sebetulnya menurut saya, melestarikan, mempromosikan, dan mengembangkan. Yang langkah pertama itu adalah melestarikan itu sebetulnya dengan kita memakai atau dengan misalnya kita memakai kain daerah itu adalah salah satu bentuk untuk kita melestarikan. Nah sekarang generasi muda siapa aja sih yang nggak mau pakai kain daerah gitu loh. Atau mungkin buat teman-teman di Banjarmasin siapa sih yang nggak pede pakai sasirangan. Sebetulnya ketika
kita memakai kain sasirangan itu bagian dari kita melestarikan yang namanya kain daerah tadi. Minimal kita pakai dulu nih, minimal kita dengan kita pakai orang pasti lihat gitu, oh bagus ya yang kamu pakai. Nah itu juga menjadi media promosi. Kemudian yang kedua itu adalah mempromosikan. Nah sekarang kan kita punya sosial media masing-masing. Teman-teman mungkin punya TikTok, punya YouTube, punya Instagram dan lain sebagainya. Nah gimana caranya dengan sosial media yang teman-teman punya, teman-teman mulai mengedukasi warisan budaya tadi, kearifan lokal tadi. Misalnya dengan teman-teman ngeposting lagi makan soto gitu ya, kemudian sedikit cerita mungkin tentang soto Lamongan, atau mungkin sekarang saya lagi di Banjarmasin, saya mungkin posting soto Banjar, saya menceritakan sedikit tentang apa sih soto Banjar itu bagian dari mempromosikan kearifan lokal tadi, entah itu mungkin saya pakai sasirangan, kemudian saya promosikan. Saya lagi nonton atraksi tarian daerah, kemudian saya share di sosmed. Nah itu bagian dari promosi sebetulnya. Nah sekarang gimana caranya sosial media kita itu bisa lebih bermanfaat untuk orang sekitar, minimal kita bisa mengedukasi orang-orang yang menjadi follower kita misalnya. Kemudian selain kita melestarikan, mempromosikan, dan gimana caranya ada keterlibatan kita dalam hal pengembangan. Karena kalau kita ngobrol pengembangan, berarti kan ada ketertarikan, ada keterlibatan kita terhadap kearifan lokal tadi. Misalnya nih, kuliner. Saya tidak hanya mungkin menjadi hobi dengan masakan daerah, tetapi saya menjadikan masakan daerah itu sebagai ide dan peluang bisnis bagi saya. Artinya ketika saya terjun berbisnis masakan Banjar atau mungkin berbisnis kain sasirangan, di situ ada ada poin pengembangan. Gimana caranya kita bisa mengembangkan, mungkin tidak hanya mengembangkan dari varian rasa, tapi mengembangkan dalam hal packaging, dalam hal misalnya pemasaran seperti apa, sehingga dengan ketiga poin tadi, melestarikan, mempromosikan, dan juga mengembangkan, warisan budaya itu akan semakin kita semakin punya rasa memiliki yang besar, dan ketika kita merasakan dampak dari pengembangan itu dari segi ekonominya bagus, menurut saya kita justru akan semakin cinta terhadap warisan budaya daerah tadi. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak ini atas pertanyaannya. Ini juga ada pertanyaan di via kolom chat. Ini pertanyaan dari Saudara Noval dari Bogor. Dia merupakan mahasiswa dari PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini hampir mirip sedikit pertanyaannya. Namun saja ada tambahan contoh yang lain nih, mungkin saya bacakan ya Kak. Bagaimana tips dan triks tadi sepertinya sudah disampaikan Kak Agus ya, untuk kita bisa mencintai dan bangga terhadap produk yang kita miliki atau kita punya di Indonesia, terutama pada generasi kita ini kebanyakan makanan atau penampilan yang kita pakai atau kita makan itu lebih bagus dari luar Kak dibandingkan produk kita miliki. Contohnya salah seorang artis yang menjual produk yang kita bisa juga bilang sudah modern dan juga motifnya sudah modern juga. Ada banyak motif Nusantara, tetapi generasi ini lebih memilih dari luar dan motifnya pun simple padahal. Kedua, ada lagi salah satu artis, dia juga membuka restoran dengan ciri khas masakan Nusantara, tetapi tetap saja generasi milenial ini memilih produk-produk yang viral, dan ada juga produk makanan dari luar viral yang pasti dibeli. Bagaimana nih tips dan triks sebagai generasi, baik makanan maupun penampilan, supaya tidak malu untuk diperkenalkannya atau melestarikan warisan yang telah dititipkan ke kita. Mungkin itu. Ada juga pertanyaan lagi dari Hafiza ini di kolom chat. Penasaran dengan plan Kak Agus untuk ke depan di bidang kuliner, apakah ada proyek baru untuk tahun depan? Satu lagi, menurut Kak Agus di zaman media sosial sekarang, seberapa pesat perkembangan bisnis kuliner? Itu mungkin 2 pertanyaan. Bisa dijawab terlebih dahulu. Setelah ini nanti saya persilahkan langsung sesi tanya jawab kepada Siti Rosa ya. Oke, silakan Kak 2 pertanyaan yang via kolom chat. Oke, kalau kita ngobrol perkembangan kuliner ya, sekarang sebetulnya kita juga salut banyak teman-teman artis yang juga mereka tertarik mengangkat konten-konten lokal atau mungkin masakan-masakan daerah. Cuman memang ada beberapa dari menu itu yang mereka improve lagi dalam arti misalnya dari segi tampilan, varian, apa segala macam.
Sebetulnya sih kalau saya pribadi sih tidak menyalahkan ya. Artinya apa? Ketika ada public figure yang misalnya agak memodernkan sesuatu yang tadinya tradisional, karena mungkin mereka berpikir gimana caranya masakan daerah itu tidak melulu harus penampilannya dengan kedaerahannya, karena mereka misalnya ingin mendapatkan pasar milenial, tentu dari segi penampilan, packaging, segala macamnya itu kan dibikin lebih menarik lagi. Nah itu sebetulnya tantangan bagi kita semua. Saya sebetulnya juga agak-agak prihatin ya dan sedih kalau misalnya ketika kita misalnya beli beli kue di toko kue modern itu kita dengan pedenya beli tanpa harus menawar gitu ya. Kenapa ketika kita misalnya membeli kue-kue tradisional yang harganya tadinya jauh lebih murah dibanding kue modern, itu juga udah ditawar. Padahal pejuang-pejuang kue-kue tradisional itu kan mereka bangunnya dari subuh, dari jam 2, dari jam 3. Wah, kadang-kadang nggak seberapa dengan keuntungan yang mereka dapat. Itu yang sebetulnya saya juga agak prihatin. Maka dari itu sebetulnya harus banyak sih anak muda yang peduli terhadap warisan budaya khas Indonesia, salah satunya jajanan-jajanan tadi. Makanya sebetulnya penting juga di sebuah daerah itu ada sebuah komunitas, misalnya komunitas pencinta masakan Jawa atau komunitas pencinta masakan Banjar, seperti yang komunitas pencinta sesirangan yang saya bangun tadi, yang sempat saya ceritain. Jadi sebetulnya dengan adanya sebuah wadah itu, maka disitulah nanti akan dibuka ruang edukasi. Kadang-kadang kita itu jadi kurang begitu peduli terhadap yang namanya kearifan lokal karena kita tidak paham atau tidak pernah menjalani prosesnya. Ini sama nih, ketika kita misalnya beli kain batik, kenapa kita bisa bilang misalnya mahal atau mungkin kita dengan mudahnya nawar. Padahal kalau misalnya kita tahu proses membuat batik itu tidak mudah, cukup sulit, butuh ketelitian dan lain sebagainya, dari situ akhirnya kita akan menghargai. Nah makanya kita perlu diedukasi sebetulnya. Ketika misalnya ada teman-teman yang memang suka makan atau mungkin pengen berbisnis kuliner, teman-teman juga harus melihat proses membuatnya sebetulnya seperti apa sih agar teman-teman menghargai gitu. Ini sama halnya hidup. Memasak mie banjir itu butuh proses. Hidup pun juga butuh proses. Nggak mungkin kan mie dimasukin dalam air, habis itu diaduk-aduk langsung mateng. Oh ya harus ada bumbu yang dimasukin. Kemudian apinya gimana, besar nggak kecil. Artinya masakan saja butuh proses sama halnya dengan kehidupan. Nah maka dari itu teman-teman juga mulai sekarang harus mulai belajar setiap proses kearifan lokal itu sebelum bisa dinikmati misalnya. Misalnya kayak masakan nih, gimana caranya kalian melihat proses membuat gudeg itu ternyata butuh waktu lama. Oh ya, dari situ akhirnya kita bisa lebih menghargai yang namanya kearifan lokal. Kemudian plan selanjutnya dalam perjalanan karir saya sebetulnya saya sebetulnya pengen punya yang namanya cooking studio ya di Banjarmasin. Saya pengen sebetulnya tidak hanya menjadi buku warisan rasa, tidak hanya menjadi rumah makan warisan rasa, tetapi juga bisa menjadi warisan rasa cooking studio. Jadi saya pengen lebih banyak lagi bisa berbagi untuk orang-orang sekitar, bisa lebih banyak lagi mengedukasi, sharing resep, kemudian ngajarin masak untuk orang-orang yang sekitar. Terus yang terakhir tadi apa ya? Plan, habis itu sama udah sih Kak, kayaknya udah ngerangkum semua. Ya, terkait dengan yang makanan viral tadi kan udah juga yang jelas sudah Kakak jelaskan di tahap pertama tadi. Kalau kita bahwasanya kalau kita mau mempertahankan budaya lokal, artinya kita harus bisa mulai dari diri sendiri juga. Kita punya media sosial itu kita bisa viralkan dari hal yang kecil seperti itu. Mungkin 2 pertanyaan kita lanjut ya Kak, 2 pertanyaan secara langsung. Waktu kita masih ada kurang lebih 10 menit. Kepada Saudari Siti Rosalistiani, silakan dinyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Rosalistiani dari Universitas Juanda Bogor. Seperti yang saya lihat atau saya dengar tadi dari pengalaman Kak Agus ini yang sangat luar biasa, bahwa Kak Agus ini punya banyak peluang di luaran sana, dan seperti Kak Agus ini mengikuti MasterChef dan masih banyak lagi, dan mengapa atau apa alasan Kak Agus ini lebih memilih untuk kembali ke daerah asal Kak Agus? Wah, ini pertanyaan.
Itu ya, Siti Rosa. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ini, Kak. Oke, kita lanjut satu pertanyaan lagi mungkin. Saudari Nur Sukmawati. Silakan Nur Sukmawati. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Sukmawati, saya dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Agus. Kak, bagaimana sih tips atau trik untuk kita yang suka memasak bisa membedakan dan untuk lebih bisa mengingat lagi resep-resep masakan kan di berbagai daerah itu kan ada masakan yang sama. Misalnya itu kayak tadi ada soto Banjar, tapi di Lamongan juga ada soto Banjar juga, di Surabaya ada soto di Surabaya juga ada soto Surabaya, soto Madura dengan khasnya sendiri. Nah, dari berbagai makanan tersebut kan hanya satu makanan tetapi memiliki ciri khas cita rasa yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa membedakan dan lebih mengingat resep-resep masakan dari berbagai masakan daerah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Sukmawati. Ini lebih menjurus nih pertanyaannya langsung kepada gimana nih cara mengingatnya Kak terkait dengan berbagai macam jenis soto yang ada di Nusantara, terkait dengan jenis masakannya atau rempah-rempahnya. Dan pertanyaan pertama tadi juga bagus, kenapa sih Kak Agus mau kembali ke daerah? Oke, silakan Kak. Dan mengabdi. Oke, pertanyaan pertama tadi saya sangat tertarik sekali dan ini yang selalu saya sampaikan ketika saya mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara ya. Saya itu sebetulnya setelah selesai dari MasterChef tahun 2010, saya sempat dapat tawaran beasiswa dari Universitas Negeri Malang, S2, bahkan sampai ke luar negeri. Saya juga sempat dapat tawaran dari kampus Trisakti Jakarta, kemudian dengan syarat harus jadi dosen di sana. Artinya hidup itu adalah pilihan dan kita harus menjalani pilihan apa yang sudah kita pilih. Mungkin menjadi satu pilihan yang bodoh buat sebagian orang, masa dapat beasiswa malah ditolak. Artinya gini, ketika saya mungkin jadi dosen di sana, artinya yang saya akan kembangkan itu adalah daerah orang. Saya lebih memilih untuk kembali ke daerah saya, kemudian mengembangkan daerah saya, kemudian membangun kebermanfaatan di daerah saya, karena saya merasa daerah saya butuh saya gitu loh. Ya maksudnya bukan saya sombong, daerah saya butuh orang-orang yang benar-benar peduli terhadap yang namanya warisan budaya daerah. Salah satunya yang sekarang benar-benar fokusnya saya adalah gimana caranya kuliner Banjar itu bisa berkembang, gimana caranya warisan budaya daerah Kayen Sasirangan itu juga bisa semakin maju. Jadi kenapa saya memutuskan untuk kembali ke daerah? Karena tidak banyak sebetulnya orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju tertarik untuk kembali ke daerahnya dan membangun kebermanfaatan. Dan anak muda itu adalah anak muda lah yang sebetulnya yang bisa membangun sebuah perubahan. Dan perubahan itu harus kita mulai dari daerah dulu. Jangan terlalu besar, mungkin negara dulu. Jadi perubahan itu bisa dimulai dari daerah dulu. Itu yang membuat saya akhirnya saya ingin tetap berada di Kalimantan Selatan, membangun kebermanfaatan, kemudian mencoba juga berkontribusi dalam sebuah perubahan untuk lebih maju lagi, khususnya di bidang kuliner dan juga kain khas daerahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita ngobrol masakan Indonesia itu memang sangat banyak sekali. Sebetulnya jam terbang sih ya. Kalau kita ngobrol masak, seorang penyanyi itu latihannya adalah dengan bernyanyi. Nggak mungkin kan setiap hari nggak nyanyi. Nah, seorang tukang masak pun, seorang chef itu jam terbangnya latihannya adalah dengan memasak setiap hari. Kenapa misalnya tukang abang-abang nasi goreng itu dia garamnya main lempar aja gitu ya, tapi dengan just by feeling dia rasanya enak kok, oke kok. Ya karena jam terbang. Kalau kita nggak punya jam terbang yang tinggi terhadap memasak, terus disuruh ngelempar garam, bikin sambal, nggak pernah bikin sambal, tentu rasanya akan berbeda. Jadi pembelajaran yang kita dapat dalam memasak itu adalah ya dengan kita memasak setiap hari. Kemudian wisata kuliner itu juga penting. Artinya ketika teman-teman punya kesempatan untuk berwisata kuliner ke setiap daerah, penting banget untuk kita nyobain masakan daerah tersebut. Jadi jangan misalnya datang ke Banjarmasin nyarinya malah misalnya soto Surabaya karena dia orang Surabaya. Ya salah, sayang gitu loh. Artinya ketika datang ke Banjarmasin, yuk cobain masakan khas daerahnya. Bedakan soto Surabaya dengan soto Lamongan, dengan soto Bogor, dengan soto Betawi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Semakin orang tersebut
sering nyobain yang namanya masakan khas daerah, tentu kosakata rasa yang dia miliki pun juga akan lebih banyak. Jadi saya menyarankan juga ke teman-teman ketika nyobain makanan itu tidak hanya sekedar makan, tapi gimana caranya kita bisa meraba nih. Oh ya bumbunya seperti apa ya? Oh ya ini ada bawang putihnya, oh ya ini ada jahenya. Dan itu yang membuat kita belajar sebetulnya. Salah satu pembelajaran saya adalah tidak hanya buka konten-konten memasak atau memasak di rumah, tetapi salah satu media pembelajaran saya adalah dengan wisata kuliner. Saya kalau mengunjungi sebuah daerah itu, saya selalu belajar masakan daerah tersebut. Saya selalu mendatangi tempat-tempat makan yang memang populer atau khas dari daerah tersebut. Karena bagi saya, dengan saya datang ke sana, tidak hanya inspirasi, mungkin tempatnya yang saya dapat, tetapi juga ilmu dari rasa yang saya coba terhadap masakan tersebut. Oke, terima kasih banyak Kakak. Jawabannya sangat menginspirasi sekali ini dan tentunya jadi motivasi untuk adik-adik sekalian atau seluruh peserta virtual kita talk show hari ini bahwasanya sebenarnya susah Kak nyari orang seperti Kak Agus ini bahwasanya orang kembali ke daerah itu dengan tawaran yang cukup luar biasa dan mungkin jauh lebih menggiurkan bagi orang-orang di luar sana. Tetapi yang namanya kita, yang namanya individu masing-masing punya pilihan. Dan saya rasa pilihan Kak Agus itu luar biasa dengan niat untuk membangun daerah karena tidak sedikit loh Kak generasi emas, generasi pemuda saat ini yang dia memang memiliki segudang prestasi yang luar biasa tetapi sangat disayangkan dia berada di posisi negara orang atau bahkan sebaliknya orang-orang yang pintar, yang cerdas dengan tawaran yang luar biasa tidak usah ke luar negeri misalnya di daerah saja dia keterima di Pulau Jawa, dia eksis di sana tetapi kasihan sekali daerahnya tidak berkembang seperti itu. Itu sangat saya apresiasi sekali kepada pilihan Kak Agus yang bisa jadi salah satu motivasi juga nih untuk adik-adik mahasiswa sekalian dan seluruh peserta talk show kita bahwasanya kembali ke daerah itu merupakan salah satu pilihan yang luar biasa karena kita berawal dari daerah. Kalau semua yang cerdas, orang pintar itu berada di luar sana, hello, bagaimana dengan negara kita? Kehilangan dengan orang-orang cerdas dan pintar misalnya. Nah, itulah yang memang menjadi salah satu ini juga Kak, salah satu di program Kampus Merdeka ini juga diharapkan seperti itu. Mengapa ada modul Nusantara untuk memperkenalkan kembali dan mengingatkan kepada generasi muda bahwasanya kita punya banyak nuansa Nusantara yang kaya yang kita miliki yang perlu kita apresiasi dan perlu kita kembangkan sampai go internasional. Tetapi orangnya kalau bisa tetap bertahan di Indonesia, itu sih harapan dari pemerintah juga. Mungkin waktu kita hampir berakhir nih Kak, hampir pukul 16.00. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan mungkin yang di benak oleh para peserta talk show hari ini, hanya saja karena waktu kita terbatas, sehingga mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali tentunya di wadah yang lebih bahagia untuk berbagi, sharing informasi dan pengetahuan kepada Master Chef Agus kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Untuk menutup kegiatan hari ini, saya persilahkan untuk closing statement dari Kak Agus. Silakan. Baiklah, menurut saya sih ketika kita ingin merubah sebuah daerah atau sebuah negara itu yang dirubah itu adalah anak mudanya. Maka dari itu penting banget peran anak muda itu ya, terutama anak-anak muda yang di daerah. Siapa lagi sih yang ingin menjadi tongkat estafet selanjutnya selain anak muda? Nah, marilah dari sekarang cintai budayanya, cintai segala sesuatu kearifan lokalnya, dan pesan terakhir adalah jangan jadi yang terbaik, tapi jadilah yang berbeda. Karena kalau kita ngobrol yang terbaik, saya rasa banyak yang terbaik, tapi untuk menjadi yang berbeda dengan yang lain itu maksudnya jarang orang seperti itu. Maka dari itu, buat teman-teman semua, apalagi selama kuliah sekarang, cobalah menjadi yang berbeda, biar kalian punya value yang jauh lebih dibanding yang lainnya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Agus atas paparan materi yang tentunya luar biasa untuk para peserta talk show hari ini. Nanti untuk link sertifikat bisa dibagikan oleh panitia di kolom chat. Nanti mohon tetap bertahan sebentar. Oke, baik Kakak. Karena waktu kita terbatas dan akhirnya kita akan mengakhiri kegiatan talk show hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Agus atas kesediaannya untuk meluangkan waktu berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan tentunya berbagi motivasi untuk kami semua yang ada di kegiatan pada hari ini. Khususnya kepada 20 orang mahasiswa pertukaran di Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya mohon izin kami mau menyerahkan sertifikat secara virtual terlebih dahulu, Kakak. Mohon dibantu share screen. Ya, baca. Baru pertama kali penyerahan sertifikat. Sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan Kak Agus Ghazali Rahman SPD yang di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dan berbagi inspirasi kepada mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Lambung Mangkurat, akan kami serahkan secara simbolis kenang-kenangan dalam bentuk sertifikat. Kami persilahkan kepada dosen pengampu program modul Nusantara untuk menyerahkan, dan kami mohon berkenan kepada Kak Agus Ghazali Rahman SPD untuk menerima sertifikat dan mengabadikan momen bersama. Mohon izin, terlihat nggak ya tadi ya? Terlihat sih. Belum. Nih. Ya, ini terlihat. Oke, ini Kak. Baik, kita ambil dokumentasi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak sekali lagi atas kesempatannya. Setelah ini kegiatan saya serahkan sepenuhnya kepada MC kita. Silakan Pak Agus juga. 2 Agus di hari ini. Silakan Pak. Hadirin yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, tibalah kita di penghujung acara talk show Inspirasi bersama Kak Agus Ghazali Rahman SPD yang akrab disapa Kak Agus Sasirangan. Kami menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kak Agus Ghazali Rahman SPD yang telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dan menginspirasi kami, para generasi muda yang haus akan ilmu pengetahuan, agar dapat menjadi generasi penerus yang berkontribusi penuh terhadap kemajuan daerah masing-masing dan bersatu padu untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat. Tak lupa kami haturkan ucapan terima kasih juga atas dukungan pimpinan Universitas Lambung Mangkurat dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta dukungan penuh dari PIC Modul Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Lambung Mangkurat yang atas atensi dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengawal acara talk show Inspirasi pada hari ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada dosen di lingkungan jurusan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, guru kami yang membimbing dosen muda dan mahasiswa yang tak kenal lelah hingga saat ini, yang juga bersedia untuk berhadir dalam kegiatan talk show pada hari ini. Terima kasih atas perhatian seluruh hadirin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Kak Agus.